Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 1 Keragilan tahun 2020. Dan yang pasti saya ucapkan terlebih dahulu selamat kepada kalian semua nih, para peserta didik baru Bu Evi ya, peserta didik baru SMK Negeri 1 Keragilan yang sudah berhasil lolos tahap seleksi. Dan pastinya MPLS ini merupakan tahapan pertama ini sebagai siswa Bu Evi ya. Tahapan yang harus dilalui oleh siswa SMK Negeri 1 Keragilan adalah tahap masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di pengenalan lingkungan sekolah tahun ini tentunya berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini kita streaming ya, ataupun dengan menggunakan media sosial. Karena memang di tengah pandemi seperti ini kita belum diperbolehkan untuk bertemu bertatap muka di sekolah. Tapi apapun itu Bebi, yang pasti harus tetap semangat Bebi ya. Ya. Pokoknya saya sapa dulu deh buat kalian semua. Ini buat anak-anak SMK Negeri 1 Keragilan, jurusan OTKP, jurusan AKL, jurusan TKRO, Teknik Pemesinan, kemudian TKJ dan RPL. Dan yang pasti kalian yang sudah masuk nih Bu Evi ya, tidak boleh keluar ya selama penayangan ini berlangsung. Jadi bukan hanya nanti komen ya, tapi juga kalian harus stay full selama tayangan ini berlangsung ya. Dan kemudian di tengah pandemi seperti ini tentunya kita berharap semuanya untuk tetap stay di rumah. Tetap stay di rumah, kemudian jaga kesehatan. Dan yang pasti tahan dulu akan rasa penasaran kalian tentang SMK Negeri 1 Keragilan. Tidak boleh langsung dulu ke sekolah. Pokoknya nanti tunggu informasinya ya. Tunggu informasi selengkapnya, kemudian tunggu informasi resminya. Berdoa saja di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga nanti kita bisa bertemu bertatap muka di sekolah. Tapi untuk saat ini stay dulu di rumah ya. Untuk saat ini stay dulu di rumah. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita sudah kedatangan Ibu Evi Siti Fatima SPD ya. Beliau adalah ketua masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020. Kita langsung saja nih kayaknya ngobrol dengan Ibu Evi. Bu Evi apa kabar nih Bu Evi? Alhamdulillah luar biasa Pak. Luar biasa ya Bu Evi. Semangat. Tidak pakai masker kita ya. Iya. Tapi tetap jaga jarak ya Bu Evi ya. Social distancing. Oke Bu Evi, ini kan MPLS yang beda banget nih Bu Evi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini 2020 kita MPLS-nya via daring. Bagaimana menurut Bu Evi ini? Sebetulnya MPLS ini memang harus nggak boleh tidak disanakan. Karena MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah, Pak. Iya. Kita kondisikan Pak, kita mengikuti aturan protokol kesehatan. Anak tetap di rumah tapi materi tersampaikan tentunya. Dan yang pasti untuk tetap di rumah itu bukan berarti juga keluyuran Bu Evi ya. Iya dong. Tidak berarti keluyuran. Artinya di rumah produktif, ngikutin MPLS, kemudian ngikutin proses pembelajaran. Tidak boleh keluyuran ya pasti Bu Evi. Tidak boleh. Jangan mentang-mentang sekolah kalian di rumah kemudian bisa bebas kemana saja. Betul Pak. Oke. Kemudian Bu Evi nih, dari tahun ini, tahun 2020, kira-kira ada berapa sih jumlah peserta untuk masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini? Alhamdulillah, Bapak di tahun pelajaran 2020-2021 ini ada terhitung 576 siswa. Oh, luar biasa. Banyak tahun ini kayaknya sepertinya yang terbanyak. Terbanyak Pak. Betul. Ada 500 berapa tadi Bu? Iya, 576. 576 yang terbagi atas 6 jurusan. 6 jurusan. Kemudian untuk mesin ada berapa kelas Bu? Ada 6 kelas Pak. Ada 6 kelas. 216 siswa. 216. Betul. Kayaknya terbanyak nih jurusan terbanyak ya. Jurusan terfavorit kayaknya. Terfavorit Pak. Tahun ini 6 kelas untuk mesin ya. 6 kelas. Luar biasa ini mesinnya. Ternyata hai anak-anak mesin kita sapa dulu anak-anak mesinnya. Animonya luar biasa di mesin ternyata. Betul sekali betul Pak. Ada 6 kelas. Ini ya yang tadi sudah kita sampaikan ya BB terbanyak. Kemudian untuk di OTKP? OTKP masih tetap 2 kelas. Masih tetap 2 kelas. Berarti 72 siswa Bu Evi ya? 72 siswa. Tapi tahun ini yang saya tahu nih Bu Evi, katanya untuk OTKP dan juga mesin ada 100 nih masuk sini. Betul, mereka harus
tinggi Pak, terutama tinggi Pak. Ya, iya, gitu ya. 160 untuk siswa putra, 155 untuk putri Pak. Gitu. Iya. Ya. Dan yang pasti syarat tinggi badan ini bukan berarti yang tingginya kurang itu tidak boleh milih jurusan OTKP dan mesin ya Bu Embi. Betul, betul. Karena mungkin kedepannya ada harapan mungkin dia. Betul Bapak, karena kedepannya di dunia kerja kan Pak harus mengikuti aturan di mana tempat nanti dia bekerja. Seperti itu. Dan kalau tadi kan udah mesin, OTKP, kemudian TKRO. TKRO, kendaraan otomotif, kendaraan ringannya Pak ya, ada 72 juga ya. Betul. Berarti tetap 2 kelas Bu. 2 kelas. Oke, kemudian kita ke teknik informatika tuh. Teknik informatika tuh ada 2 kan? Ada 2 Pak, terbagi dengan teknik komputer jaringan dan rekayasa perangkat lunak Pak. Oke, jadi masing-masing 72 untuk RPL, 72 untuk TKJ. Oke, sama dulu Baby ya. Iya, anak RPL, selamat ya, anak TKJ, selamat ya. Di last minute ternyata langsung membludak tuh. Di last minute RPL, betul. Tapi awal-awal tuh agak sepi. Kurang peminat ya. Agak sepi. Setelah itu membludak ya Pak ya. Alhamdulillah, RPL, animonya ya Pak ya. Betul. Kemudian AKL tadi Baby yang belum. Akuntansi ya. Berapa? Ada 72 siswa juga Pak, 2 kelas. Ya. Oke, yang pasti saya pengen tahu nih Bu Evi, ya. Selama persiapan MPLS di tengah pandemi ini, yang mode daring, bagaimana persiapannya? Seru sekali Bapak persiapannya. Karena kita mengawali kegiatan MPLS yang tidak langsung, siswanya datang ke sekolah, bagaimana berpikir keras kita agar mereka tetap lancar mengikuti kegiatan ini, tetap efektif, tapi di rumah gitu. Akhirnya alhamdulillah berkat tim kreatif, membuat video yang live ditonton anak-anak gitu di rumah. Terus kita juga ada seperti ini Pak, alhamdulillah. Yang pasti tetap walaupun di rumah mereka tetap bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar seperti itu. Tapi saya dengar Baby tidak hanya live di IG saja. Iya betul. Karena nanti juga siswa-siswi SMK 1 Keragilan akan untuk materi selanjutnya via apa nih Baby? Untuk materi selanjutnya mereka akan menonton sebuah itu ya Pak ya, tayangan. Tayangan. Di YouTube. YouTube. Oke, anak-anak jadi selain kalian bisa menyaksikan kita nih di live IG-nya MPLS _SMK Negeri 1 Keragilan, kalian juga nanti wajib untuk kemudian lihat tayangan YouTube ya, tayangan YouTube kita untuk nanti akun YouTube-nya apa nanti di-share di WA grupnya masing-masing ya. Makanya tetap harus pantau ya Pak ya. Dan yang pasti nanti pada saat akun YouTube-nya sudah kita share, jangan lupa untuk subscribe. Betul. Untuk like. Ya, like juga yang pasti ya Pak ya. Nanti pokoknya jadi bukan hanya live IG hari ini dan sampai dengan hari Rabu. Betul. Kita live IG. Untuk hari ini jam 1. Betul. Tapi untuk besok? Besok masih jam 9 Bapak. Jam 9 mulainya ya. Jadi untuk besok tuh diingatkan karena tadi mereka mengikuti dulu dari dinas provinsi Pak. Iya, dari dinas undangan dari dinas provinsi yang materinya dari kementerian. Ya. Jadi besok nih ya, kalau sekarang kan live IG-nya jam 1 tadi, tapi untuk besok diingatkan kalian bisa siap-siap stay di rumah tetap kita akan mulai live IG jam 9. Betul. Oke, baik Bu Epi. Selanjutnya nih Bu Epi, harapan kepada anak-anak selama masa MPLS atau barangkali ucapan dulu deh. Tadi kayaknya kelupaan Bu ya. Betul Pak. Mereka alhamdulillah ya siswa-siswi terpilih Bapak di SMK Negeri 1 Keragilan. Selamat ya Nak ya, Ibu ucapkan. Selamat menjadi warga SMK Negeri 1 Keragilan. Kalian sudah bagian keluarga besar kami. Semoga harapan cita-cita kalian untuk menuntut ilmu di SMK Negeri 1 Keragilan ini berjalan dengan lancar. Juga kalian kedepannya bisa sesuai dengan cita-cita kalian. Tentunya masuk ke SMK Negeri 1 kalian sudah ada cita-cita Pak. Kenapa masuk ke sini gitu ya? Mudah-mudahan dilancarkan. Ya Nak ya, Ibu ucapan selamat kalian siswa-siswi terpilih. Harapannya mudah-mudahan selama MPLS terutama nih Pak 3 hari ini ikuti dengan baik.
sesuai jadwal, jangan lupa punya kuota Oh iya, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Ya, kalau tidak punya kuota kasihan mereka tidak bisa mengikuti ya Pak ya. Jadi pengganti ongkos bensin tuh iya. Harus beli kuota sekarang. Jadi kalian harus prepare ya selama 3 hari. Atau mungkin nongkrong di warnet gitu Bu Ebi. Ya, bisa jadi Pak, boleh Pak. Iya. Tapi apapun itu apapun itu yang pasti upayakan lah ya untuk kemudian kuotanya terisi. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Itu dia anak-anak bincang-bincang singkat dengan Ketua Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2020 Ibu Evi Siti Fatimah. Beliau adalah Ketua MPLS sekaligus juga nih, ingat-ingat nih ya, sekaligus juga pembina OSIS SMK Negeri 1 Keragilan. Oke, untuk itu terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan sukses sampai dengan 3 hari ke depan. Amin. Dan kemudian sehat selalu. Iya, amin Pak. Oke, terima kasih Bu Evi. Sukses buat anak-anakku semua. Oke. Ya, itulah tadi anak-anak bincang-bincang singkat kita dengan Ketua MPLS tahun 2020. Selanjutnya nanti kita bakal kedatangan tamu. Tamu udah kayak apa aja ya. Sebenarnya bukan tamu sih. Ini adalah kakak kelas kalian ya. Kita undang, inilah dia Ketua OSIS SMK Negeri 1 Keragilan, Muhammad Rifki. Iya. Silakan duduk Ki. Oke. Boleh. Kayaknya nggak apa-apa deh dibuka dulu maskernya nih ya. Biar kelihatan mukanya gitu ya. Nah, sekalian harus kelihatan nih mukanya. Nah, ini dia nih Ketua OSIS kita SMK Negeri 1 Keragilan, Muhammad Rifki. Ya, kalian harus kenal nih. Ya, mukanya perhatikan betul. Siapa tahu nanti ketemu di jalan harus disapa nih. Oh, ini Ketua OSIS SMK 1 Keragilan. Oke. Sekarang Ki, kita ini lagi live streaming nih Ki. Iya, Pak. Ya, kita lagi live streaming dengan anak-anak SMK Negeri 1 Keragilan yang baru tahun 2020 Ki. Ini terbanyak ini. Terbanyak. Wah, ya. Boleh. Kemudian juga ini MPLS yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau waktu tahun Rifki kumpul di sekolah dong ya? Iya, waktu itu saya dikumpul di sekolah. Kumpul di sekolah ya. Oke. Oke Ki, sekarang kasih ucapan dulu deh buat anak-anak baru nih SMK Negeri 1 Keragilan. Selamat ya buat adik-adik yang udah masuk dan menjadi keluarga dari SMK 1 Keragilan ya. Pokoknya jangan patah semangat walaupun MPLS kali ini kita harus daring online gitu, nggak harus datang. Jangan sedih. Ya. Tapi ya namanya juga lagi kondisi kayak begini. Ya, betul. Pokoknya semangat lah, ikutin semua prosedurnya. Ya. Yang pasti tahan dulu kerinduannya ya. Iya Pak, betul. Tahan dulu mungkin ketemu langsung dengan Rifki. Atau mungkin kalian juga harus bisa nahan untuk ketemu dengan saya ya. Tapi apapun itu sekali lagi tetap stay at home, kemudian tetap jaga kesehatan ya. Kemudian Ki, SMK Keragilan. Kan kita tahun 2007 sudah mulai berdiri. Dan sekarang sudah luar biasa. Animo masyarakat sudah cukup luar biasa. Udah banyak. Ya, sudah luar biasa juga dari SMK ini. Kita kan kalau SMK itu kayaknya punya sesuatu yang khas ya Ki ya. Yang khas. Ya. Kita punya yel-yel sendiri Ki. Iya betul. Oke, nih ya. Mungkin dibantu dengan mana nih teman-temannya Rifki ya. SMK Negeri 1 Keragilan itu nanti ketika kalian sudah masuk bertemu tatap muka dengan kita semua, kalian harus bisa tuh yel-yel SMK. Betul nggak Ki? Betul. Ya. Yel-yel SMK ini adalah pembakar semangat kalau ya. Pembakar semangat ya. Yang pasti ciri khas. Ciri khas betul, ciri khas. SMK. Ya, membakar semangat dan ciri khas, dan yang ini pastinya kalian harus bisa ya. Coba-coba. Saya pengen lihat dulu. Rifki berdiri dong Ki. Ya. Saya pandu dari sini ya. Dengan kepalan tangan dan lain sebagainya. Coba nih ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Keragilan kami bisa luar biasa. Oke, boleh dulu Ki. Jadi seperti tadi tuh anak-anak sekalian, yel-yel SMK Negeri 1 Keragilan itu pertama gimana Ki? Kepalan tangan kanan. Tangan kanan. Kalau ada yang nyaut SMK bisa. Terus sautan kedua SMK hebat. SMK Negeri 1 Keragilan kami bisa luar biasa. Oke, jadi seperti itu tuh ya. Harus bisa. Jadi pertama kepalan tangan kanan SMK bisa,
kemudian SMK hebat, SMK Negeri 1 Keragilan, kami ada, kami bisa, luar biasa. Oke, seperti itu. Harus hafal ketika masuk. Ini merupakan ciri khas yang dari pertama sampai dengan sekarang yang menjadi pembakar semangat. Dasarnya ya Ki ya. Oke, saya tanya dulu nih Ki. Selama jadi siswa SMK 1 Keragilan, ya. Sekarang kangen apa nih? Sekolahnya, bagian sekolah yang kamu kangenin apa nih? Karena kan kita mulai dari Maret sampai dengan ini bulan apa ya? Bulan Juli. Bulan Juli ya. Apa yang dikangenin dari sekolah Ki? Ya pastinya belajar di kelas sama ngumpul bareng temen lagi itu. Gitu ya. Kemudian mungkin program sekolah apa yang Rifki kangenin? Ya literasi kan, ngumpul bareng-bareng. Ngumpul bareng-bareng. Iya, enak gitu. Oke. Jadi sekolah kita itu kalau sebelum belajar ada apa tadi Ki? Ada literasi dulu. Literasi dulu ya. Iya. Jadi literasi itu seperti apa Ki? Boleh dijelaskan ke Jadi teman-teman. Kita nanti buat yang Islam, buat yang Muslim berkumpul di lapangan belakang. Mengaji surat sama Asmaul Husna. Surat-surat pendek sama Asmaul Husna ya. Setelah itu menyanyikan yel-yel biasanya. Gitu. Jadi kayak persiapan gitu Ki ya? Iya. Persiapan sebelum menerima pembelajaran kelas, iya. Agar kemudian ketika di kelas itu kondisinya sudah siap, kita lakukan literasi dulu. Begitu iya, ya? Biar semangat juga. Biar semangat juga yang pasti. Jadi SMK Negeri 1 Keragilan itu punya gerakan literasi dan ini harus ya program tiap hari ya Ki ya? Tiap hari. Jadi program literasi itu selalu diterapkan di SMK tuh. Tapi bukan di kelas ya. Kalau biasanya sekolah lain juga punya program literasi, tapi biasanya di kelas juga, ya. Iya. Tapi kalau untuk SMK di lapangan di lapangan tuh ya. Jadi sebagai wadah juga buat silaturahim ya. Jadi kumpul di lapangan baru nanti masuk ke kelas. Itu mungkin kangenin ya Ki ya? Iya Pak. Kangen banget nih Ki? Iya Kak, pengen banget. Pengen banget ya, tapi yang pasti harus ditahan dulu itu Ki. Ya sampai dengan nanti informasinya kapan itu kita juga belum tahu ya. Oke. Ki, kemudian apa nih harapan Ki dengan anak-anak baru nih? Harapan buat yang baru masuk ini ya mudah-mudahan bisa mengikuti semua prosedurnya dan pembelajarannya walaupun lewat daring ya Pak ya. Jadi walaupun ya mungkin agak susah juga sih kalau lewat daring, beda gitu. Mudah-mudahan siaplah ke depannya, pasti bisa. Insya Allah kalau kita ngikutin semua prosedur yang dianjurin sama pemerintah Pak. Ya. Rifki sendiri selama pembelajaran dari rumah terkendala nggak nih? Alhamdulillah enggak ya. Saya juga pakai aplikasi online juga buat belajar. Ya pasti nanti kedepannya kalian juga harus siap dengan metode pembelajaran yang baru ya, model pembelajaran daring. Kalian harus sudah siap. Dan kalau ada hal yang kalian patut tanyakan, urgensi dan lain sebagainya, bisa kemudian DM di IG-nya panitia nih MPLS SMK Negeri 1 Keragilan. Kemudian Ki, ini kan kita selama 3 hari nih talk show seperti ini. Besok itu ada pengenalan prodi ya. Rifki sendiri jurusan apa Ki? Jurusan mesin. Jurusan mesin, teknik mesin ya. Ini adalah jurusan yang paling favorit ya. Paling banyak. Besok kalian untuk lebih mengenal jurusan kalian ya. Tiap prodi. Nah, besok ada talk show pengenalan program studi ya. Jadi secara rinci besok itu. Nanti teknik mesin seperti apa, TKP dan sebagainya seperti apa. Untuk itu besok akan dikenalkan program studi setiap jurusan ya. Pokoknya besok kita mulai jam 9 pagi. Kemudian 9. di hari Rabu nih ada program apa Ki? Di hari Rabu? Ya. Ada ini ekstra kurikuler ya. Itu pengenalan ekstra kurikuler. Nanti hari Rabu kalian pokoknya yang mau bergabung dengan ekstra kurikuler di SMK Negeri 1 Keragilan, nanti pantengin live streaming kita di hari Rabu. Ada banyak kok. Banyak ya Ki ya? Banyak. Apa aja tuh Ki? Boleh kasih bocoran kepada teman-teman? Pokoknya basket, futsal, eskul PMR. Pokoknya banyak deh. Banyak ya? Pasti seru juga. Wah, itu dia yang pasti.
SMK Negeri 1 Keragilan itu ekskulnya banyak. Kemudian prestasi di ekskulnya lumayan banyak juga. Lumayan banyak ya. Oh, Pak. Oke. Dan yang pasti sekolah kita kan merupakan sekolah rujukan, betul nggak Ki? Iya. Di Kabupaten Serang. Apa itu rujukan? Pokoknya nanti bisa disaksikan besok, ya. Oke, itu dia bincang-bincang singkat kita dengan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Keragilan, Muhammad Rizky. Rifki. Ya. Muhammad Rizky ya, Muhammad Rizky. Oke, untuk itu tadi kita sudah saksikan bincang-bincang dengan Ketua OSIS kita. Terima kasih Rizky. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu, kemudian jaga dulu kangenannya dengan teman-teman ya. Tetap di rumah aja. Iya Pak. Oke, terima kasih Rifki. Terima kasih Pak. Ya. Itu dia tadi anak-anak sekalian, kita sudah lupa ngobrol-ngobrol singkat dengan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Keragilan. Untuk hari ini sekali lagi kita hanya pengenalan saja secara singkat bahwa SMK Negeri 1 Keragilan tahun ini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan mode daring via live IG. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semua bahwa selain kalian harus menyaksikan live IG-nya MPLS SMK Negeri 1 Keragilan, kalian juga nanti di akhir di hari Rabu akan atau harus menyaksikan channel YouTube-nya Kesiswaan SMK Negeri 1 Keragilan untuk kemudian menyaksikan secara full, menyaksikan secara rinci tentang apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Keragilan, mulai dari historinya, kemudian mulai dari sejarahnya atau historinya, kemudian program studinya, prestasinya, prodinya apa saja. Nah, itu kalian bisa saksikan secara rinci di channel YouTube-nya Kesiswaan SMK Negeri 1 Keragilan, ya. Dan di channel YouTube SMK Negeri 1 Keragilan juga ada penugasan nanti yang harus kalian penuhi ya, harus kalian laksanakan. Oke. Selanjutnya kita kedatangan tamu kita nih. Ini adalah teman kalian nih, ya, teman kalian yang sudah berhasil masuk ke SMK Negeri 1 Keragilan. Begitu kita langsung saja undang, ini dia Faisal, ya, dari siswa baru SMK Negeri 1 Keragilan. Oke, Sal, silakan dipegang dulu mic-nya. Gak usah tegang ya, kita biasa aja. Ya, ini dia Faisal. Nama lengkapnya siapa? Faisal Rizky Asyura. Faisal Rizky Asyura. Nah, Faisal Rizky Asyura ini adalah siswa baru SMK Negeri 1 Keragilan tahun 2020. Ini jurusannya apa, Sal? Mesin. Wah, sama dengan Rifki tadi ya. Luar biasa ini. Prodi mesin ini penyumbang jumlah peserta terbanyak ya. Faisal, saya mau tanya nih, Zal. Kenapa sih milih SMK daripada SMA? Saya mikirnya gini, saya punya pandangan seperti ini. Kalau SMA kan itu kebanyakan dia materi. Sedangkan pengalaman itu lebih penting karena buku itu bakal kalah sama pengalaman. Oh gitu, luar biasa. Tapi jangan salah, di SMK juga materinya banyak. Justru lebih baik daripada SMA muatannya. Tapi mungkin yang dikejar prakteknya mungkin ya. Iya, prakteknya. Ya. Oke, jadi SMK itu benar banget apa yang dikatakan Faisal itu, lebih kepada banyak prakteknya. Terutama praktek di jurusannya masing-masing. Iya. Ya. Oke. Itu alasan Faisal kenapa lebih memilih SMK daripada SMA. Kemudian saya tanya nih, Sal, kenapa kok milih SMK Keragilan? Karena jarak dari rumah dekat, terus pengalaman kakak juga di sini banyak. Oh, kakaknya alumni sini? Iya. Alumni sini. Kakaknya jurusan apa juga dulu? Jurusan mesin juga. Wah, luar biasa. Ini keturunan mesin kayaknya di keluarganya ya. Enggak dong, keturunan bapak dan ibunya. Iya. Tapi kemudian keluarganya sekolah banyak milih jurusan mesin gitu ya. Iya. Jadi itu alasan Faisal kenapa milih SMK Negeri 1 Keragilan. Kemudian, misal yang kamu ketahui tentang SMK Keragilan itu seperti apa sih? Mungkin dengar dari siapa atau dari kakak? Dengar SMK Keragilan tuh apa ya? Gimana ya, Pak?
pokoknya banyak dengar sudah bekerja sama dengan perusahaan yang besar, banyak, terus PKL-nya enak, terus guru-gurunya juga katanya enak. Gitu. Guru-gurunya enak? Iya. Belum belajar. Ya, baru dengar begitu ya. Iya. Tapi yang pasti enak-enak kok guru-gurunya ya. Oke. Terus kalau selain itu, apa yang kemudian menjadi daya tarik nih Pak Isal? Wah, saya harus ke SMK Keragilan nih gitu. Daya tarik sendiri tuh saya ingin ikut paskibranya Pak. Wih, ikut paskibra. Ini cocok nih ya buat teman-teman SMK Negeri 1 Keragilan, terutama anak paskib nih. Pak Isal pengen ikut paskibra. Dia belum tahu siapa pembinanya paskibra. Mana teman-teman tim produksi itu ya? Siapa tuh pembinanya paskibra tuh? Pembina paskibra siapa tuh ya? Oke, mudah-mudahan pembina paskibranya dengar. Nih Pak Isal harus masuk paskibra. Jadi kalau pembinanya dengar, udah langsung nih rekomen kepada pengurus paskibra. Pak Isal tuh jurusan mesin, harus ikut paskibra. Nah, harapan nih buat pembina paskibra nih, mudah-mudahan dengar. Oke, Sal. Kemudian kan, ini kan MPLS pengalaman pertama mungkin ya. Iya. Ya, di SMK yang kemudian berbeda. Ya, dengan metode atau model seperti ini, bagaimana menurut Pak Isal? Sebenarnya gimana ya Pak ya? Sedikit keberatan kalau kita yang sebagai masyarakat di bawah gitu, menengah ke bawah, karena kan ini live Instagram. Ya. Belum tentu semuanya punya Instagram. Wah, masa sih seusia kalian nggak punya Instagram? Saya juga punya Instagram loh ya. Follower saya hampir 2000. Nah, kalian juga nih ya, jangan lupa nih follow IG-nya saya di @teguh_inexo. Kayak bercanda ya. Tapi kalau memang iya juga nggak apa-apa gitu. Terus gimana Sal? Emang iya sih, masa iya seusia kalian masih banyak yang belum punya Instagram sih? Banyak kok, di gang saya kan ada 3 orang yang masuk sini juga. Itu 2 orang mesin, 1 orang otomotif itu. Mereka punya HP, masing-masing punya HP, tapi tidak punya Instagram. Tidak punya Instagram? Iya. Tidak install aplikasi Instagram? Iya. Tapi game online banyak? Nah, itu masalahnya. Ya, ini dia tuh. Game online banyak, game online ikut banyak atau sering main game online, tapi untuk Instagram jarang. Ini apa ya? Kayaknya suatu hal yang buat saya, wah, ini jadi informasi baru juga. Masa seusianya Pak Isal nggak punya akun Instagram? Kalau Pak Isal sendiri punya Instagram? Punya Bapak. Punya ya, dan harus punya karena kita materi MPLS-nya via Instagram. Dan juga saya juga ngimbau buat teman-teman SMK Negeri 1 Keragilan, terutama siswa baru nih ya, temennya yang belum punya Instagram atau belum install aplikasi Instagram, kasih tahu tuh ya, biar kemudian cepet install aplikasi Instagram, kemudian biar nggak ketinggalan materi-materi MPLS nanti sampai dengan 3 hari ke depan ya. 2 hari ke depan, ini hari pertama, kita sampai hari Rabu ya. Oke. Kalau Pak Isal sendiri berapa followersnya? Wah, saya belum nyampe 200-an, Pak. Baru 200-an. Wow, kalah banyak sama saya tuh. Iya. Jadi tapi yang pasti harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Isal itu jangan usah khawatir, Sal. Nggak usah khawatir. Mudah-mudahan kita berdoa dan mudah-mudahan yang menjadi rencana Mas Menteri ini bahwa selama pembelajaran online itu sekolah bisa memberikan kuota internet gratis kepada siswa-siswinya. Berdoa aja, Sal. Ya. Ini yang kemudian harus didukung ya. Iya. Siapa tahu nanti teman-teman Pak Isal dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Keragilan bisa dapatkan kuota gratis dari pemerintah ya. Dari pemerintah, mudah-mudahan ya. Tapi kemudian juga saya berharap tentunya sebelum hal itu terwujud ya, minta dulu dong ke orang tuanya ya, kan sebagai pengganti ongkos ke sekolah dan sebagainya. Oke, Sal. Kemudian tidak hanya MPLS ya, tidak hanya MPLS, belajar juga sekarang via online atau mode daring. Bagaimana menurut Faisal? Menurut saya ada kemudahannya, ada kekurangan juga Pak. Kemudahannya kita bisa belajar
di rumah, bisa dekat dengan orang tua juga, terutama lebih dekat, bisa belajar bareng. Jadi orang tua juga mengerti kita bagaimana cara kita belajar di sekolah. Oh gitu. Ya kendalanya ya kayak tadi lagi tuh, kuota ya. Apakah anak itu punya aplikasi tersebut atau tidak? Kalau ada aplikasi tertentu, tuh. Terus, nah untuk anak-anak yang bermain game ini loh, Pak. Gimana game. tuh? Takutnya ketika belajar ada pelajaran, ada jam dia malah main game. Kan juga nggak tahu juga. Beli kuotanya dihabiskan buat main game. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi kalian kalau minta beli kuota sama orang tua kalian jangan dihabisin buat main game dong. Ya, selama masa pembelajaran ikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Kemudian Sal, kira-kira orang tua sendiri pernah nggak sih suka nanya-nanya gitu atau komen selama pembelajaran dari rumah ke Pak Izal? Alhamdulillah nggak sih, ngedukung aja Pak. Dukung aja. Iya. Atau pernah lihat nggak Izal Pak Izal belajar online gitu? Pernah. Pernah diomongin nggak itu? Pernah itu. Kan gara-gara saya kesiangan juga atau gimana, PR ngeliat di HP saya banyak notifikasi dari grup WhatsApp pelajaran, banyak soal yang dikasih, tapi saya masih tidur, nah itu saya dimarahin gitu. Oh tuh ya, kalian juga tuh apa yang disampaikan oleh Faisal tadi, kalau sudah waktunya jadwal pembelajaran ya harus ikutin, jangan mentang-mentang belajar dari rumah, wah santai aja lah. Bangun mau jam berapa juga nggak boleh ya, harus tetap tepat waktu ya. Kalau belajar online aja kesiangan udah pasti itu subuhnya juga kesiangan tuh ya, yang buat yang muslim tuh ini nggak boleh tuh kalian ya. Kemudian Faisal sendiri nih, harapan bersekolah di sini seperti apa sih? Semoga saya di sini tuh bisa mendapatkan ilmu yang baik, benar, banyak, mendapatkan pengalaman yang banyak untuk bekerja di pabrik industri, dan ya seperti itu pengalaman ekskul. Saya lihatnya juga kan masih banyak kayaknya seru nih SMK. Oh gitu. Oke, itu harapan yang dari Faisal. Ini kayaknya kalau teman-teman nih, kalau kita tadi simak baik-baik yang dipaparkan oleh Pak Faisal ini kayaknya lancar banget nih. Kayaknya punya pengalaman di organisasi nih. Kita coba tanya dulu deh ke Pak Faisal. Ini di SMP-nya punya pengalaman organisasi apa nih, Sal? Alhamdulillah saya kepilih jadi ketua OSIS SMP Negeri 3 Kragilan tahun jabatan 2018-2019. Wah, luar biasa. Ternyata ketua OSISnya SMP Negeri 3 Kragilan. Pantesan dari tadi ngomongnya lancar, ngomongnya bener, teratur gitu ya. Ini ternyata ketua OSIS. Sama dong kayak saya dulu. Dulu saya zaman sekolah SMP, SMA saya ketua OSIS. Ya. Yang milih saya banyak, alhamdulillah. Enggak ya. Tapi emang benar, saya ketua OSIS dulu zaman SMP, SMA juga ketua OSIS. Ya. Tapi berat nggak sih ikut organisasi dan juga harus bisa membagi waktu antara organisasi dengan belajar? Berat nggak sih? Sebenarnya berat sih tidak Pak, tapi yang itu tuh murid-muridnya itu kita harus ngatur murid seperti ini. Ketika upacara kita harus datang lebih pagi, lebih awal. Nah, yang dimasalahkan ini murid yang datang siang ini, yang menjadi beban buat OSIS tuh. Oh gitu. Yang pasti harus jadi role model ya, harus jadi model untuk teman-temannya, gitu ya sebagai ketua OSIS. Oke deh, itu tadi Faisal salah satu siswa baru yang putra ya, SMK Negeri 1 Kragilan di jurusan Teknik Pemesinan. Tadi sudah disampaikan harapan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga teman-temannya kemudian bisa memberikan atau bisa menjadi pertimbangan apa yang tadi disampaikan oleh Faisal. Oke, terima kasih Sal. Mudah-mudahan sukses di SMK Negeri 1 Kragilan. Ya, terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan. Ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bincang-bincang dengan teman kalian, ya, dengan teman kalian di SMK Negeri 1 Kragilan, siswa baru di SMK Negeri 1 Kragilan, Faisal, dan selanjutnya nanti kita kedatangan nih teman kalian juga. Ya, kalau tadi kan yang putra, sekarang yang putri nih, ya.
Oke, kita sambut saja ini dia Bunga Mekar Hayu. Oh, oke. Luar biasa. Namanya Bunga Mekar Hayu. Kayaknya masih ada tambahannya nih, nggak mungkin nih. Bunga Mekar Hayu. Nama lengkapnya apa nih? Bunga Mekar Hayu Trisnani Pambayun. Wah, kan benar tuh dengan saya. Ternyata namanya belum lengkap. Kalau yang ditulis, ya yang saya tahu hanya Bunga Mekar Hayu. Ternyata masih ada panjangnya lagi ya. Iya. Bunga Mekar Hayu Trisnani Pambayun. Waduh. Kalau dari nama-namanya nih kayaknya orang Sulawesi bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Keturunan Sulawesi bukan? Bukan ya. Keturunan mana? Jawa. Oh, Jawa. Enggak ya, saya bercanda. Udah pasti dong ya, ada nama Trisnani. Oh, itu udah pasti keturunan dari Jawa ya. Oke, apa kabar Bunga? Saya manggilnya apa nih? Bunga. Oke. Mekar juga boleh ya? Boleh. Oke. Gimana kabarnya Bunga? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Oke. Selama masa pandemi ini, Bunga, saya bertanya deh, sama seperti Faisal tadi, kenapa milih SMK daripada SMA? SMK tuh kayak lebih luas gitu, lebih luas dari banding SMA. Lebih luas. Lebih luas. Apanya nih? Luas kayak sekolahnya. Nanti ke depannya gitu. Kalau SMK lebih luas. Yang pasti pilihan jurusannya mungkin ya. Karena kan kalau SMA kan terbatas, hanya IPA, IPS, bahasa. Kalau SMK tuh banyak. Kalau Bunga sendiri jurusan apa nih? Jurusan mesin. Woi, mesin lagi. Besok deh kalau diundang ya, kalau ada siswa baru, nih tim produksi, tim kreatif, jangan mesin mulu dong temen-temennya nih. Ya, yang lain, jurusan yang lain dong. Ya, biar kemudian lebih variatif aja. Ya. Kemudian, Bunga, kenapa milih SMK Keragilan? Yang pertama, SMK kan favorit tuh ya. Favorit di Kabupaten Serang mungkin. Favorit jadi itu. Tapi emang bener. Deket dari rumah, jadinya dia itu jadi milih SMK sini. Emang rumahnya di mana? Di perumahan Geraha Said. Wah, ini deket banget ya. Makanya nih perlu nanti di anak-anak anak-anak OSIS dan juga PDS. Ini ada teman-teman PDS tuh di belakang. Ini wajib nih nanti lihat Bunga Mekar Hayu Trisnani Tambayun ya. Kalau sampai telat rumahnya deket, nah ini akan menjadi bagian dari teman-teman PDS nih ya. Jadi di sekolah kita nih Bunga ada eskul. Eskulnya itu namanya PDS. Tahu nggak? Nggak ya. Jadi teman-teman nih di sekolah kita ada salah satu eskul yang tugasnya menegakkan disiplin. Bukan hanya disiplin dirinya, tapi juga disiplin teman-temannya. Yaitu penegak disiplin sekolah. Nah, tadi kan Bunga kan rumahnya deket tuh dengan sekolah. Nah itu, kalau ada yang telat dan lain sebagainya, kemudian ada yang macam-macam di sekolah, ya, itu akan menjadi menjadi bagian dari tugasnya penegak disiplin sekolah. Jadi Bunga nih ya akan menjadi pantauan nih bagi teman-teman PDS. Ini ada Teh Dian tuh di belakang, waduh ya, PDS-nya SMK Negeri 1 Keragilan, ya. Oke, jadi rumahnya di Geraha tadi ya. Deket banget. Berarti nggak perlu naik kendaraan dong ya. Jalan kaki. Tadi dari sini ke sini? Dari sana ke sini, dari sini ke sini. Naik motor. Naik motor? Waduh. Ini harusnya di masa pandemi gini harus coba deh jalan kaki aja dong ya biar lebih sehat. Dari Geraha ke SMK naik motor. Ya. Tapi banyak kok teman-teman kalau sudah sekolah itu saya lihat juga dari Geraha ke sini tuh pada jalan kaki gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau sudah banyak ya, ayo dong gerakan. Kalau nggak naik sepeda nih sekarang lagi tren. Iya. Naik sepeda nggak sekarang? Naik sepeda ikut-ikutan. Ikut-ikutan tren ya. Beli baru? Iya. Oh beli baru, waduh. Ini orang tuanya Bunga nih Mekar Hayu Trisnani Tambayun luar biasa nih. Beliin langsung sepeda. Lagi tren langsung dibeliin, wah luar biasa. Salam nih buat Pak Joko. Pak Joko kapan saya dibeliin juga. Oke. Bunga. Kalau yang Bunga ketahui SMK 1 Keragilan seperti apa sih?
bagus. Terus bagus dari segi apanya? Cara mengajar. Cara mengajar? Iya. Emang udah belajar di sini? Belum. Oh, belum. Apa sih namanya? Kakak kelas pada cerita. Terus gitu. kalau enggak Bunga nanya gimana sekolah SMK gitu. Oh, berdasarkan share pengalaman kakak kelasnya, katanya bagus dalam hal pembelajarannya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan saja ya. Tapi dengar cara pembelajarannya bagus, bukan hanya dengar juga, nanti harus dilakukan juga dengan bagus ya. Selain itu apa? Terus ekskulnya pada kayak ke provinsi banyak gitu. Prestasinya banyak. Tingkat prestasinya banyak ya. Oke. Tuh. Memang tapi yang Bunga ketahui apa sih prestasi yang diketahui dari ekskulnya? Paskibra. Paskibra. Terus apa lagi selain Paskibra? Pramuka. Atau Bunga sendiri punya niatan mau masuk atau gabung ekskul apa nih? Paduan suara. Paduan suara. Ya. Oke. Ya. Ajak juga teman-temannya ya buat gabung karena memang Padus kita masih merintis ya, mudah-mudahan dengan adanya Bunga bisa ekskul kita bisa lebih jauh berkembang lagi ya, terutama paduan suara. Oke. Kemudian Bunga nih. Dari Maret sampai dengan Juli ini, dulu kelas 9 SMP ya? Iya. Pas kelas 9 SMP itu kan belajar di rumah. Iya. Dari Maret. Berarti nggak ujian nasional ya? Enggak. Tapi belajar di rumahnya seperti apa? Daring sama HP gitu, kayak ngerjain tugas dari HP, diawasin sama guru juga di grup gitu. Ada kendala? Kendalanya sih mungkin internetnya, terus kuotanya juga. Gitu. Tapi kalau orang tua sering ngecek nggak selama belajar mungkin daring? Didampingin, dilihatin. Oh, didampingin gitu. Ya? Iya. Wah, tuh. Buat teman-teman juga tuh, kalau belajar di rumah itu baiknya juga ajak bapak ibunya ya. Ajak ayah, ajak ibu untuk kemudian bisa mendampingi belajar kalian ya. Jangan ini mah orang tuanya nanya, kok kenapa fokus ke HP mulu? Kan kalau kalian nggak jelaskan bisa jadi salah paham nanti ya. Tapi kalau kalian jelaskan, Bu lagi belajar daring atau belajar online. Berarti selama ini Bunga didampingi oleh orang tua selama belajar di rumah. Gitu, diawasin ya? Ya. Oke, tuh nih pengalaman yang bagus nih, pengalaman yang luar biasa. Jadi selama belajar di rumah baiknya adalah didampingin ya. Baiknya didampingin. Seperti itu teman-teman, memang harusnya seperti itu. Kemudian sapa dulu deh teman-teman ya, sapa dulu. Ini dia teman kalian nih, Bunga, Mekar, Hayu, Trisnani, Tambayun. Wah. Oke. Kalau Bunga sendiri asalnya dari SMP mana? SMP 1 Keragilan. Oh, SMP Negeri 1 Keragilan. Yang tadi SMP 3 Keragilan, yang sekarang adalah SMP Negeri 1 Keragilan. Luar biasa ya. Kalau teman-temannya kira-kira ada berapa dari SMP 1 Keragilan yang masuk sini? Kayaknya banyak yang masuk sini daripada banyak ya? Sekolah lain. Oh gitu. Oke ya. Tapi bukan berarti harapan kita semua walaupun teman-temannya banyak dalam satu sekolah, jangan sampai nanti begitu sudah tatap muka ketemu, jangan nanti temennya sama itu aja lagi ya. Benar. Harus kemudian bisa berbaur ya. Jangan sampai 4L kalau bahasa sekarang. Kalau kata Pak Omannya bahasanya itu 4L. Lo lagi gitu. Ya. Makanya begitu sudah jadi bagian dari keluarga besar, kemudian hilangkan perbedaan-perbedaan atau kemudian bawaan-bawaan dari SMP-nya ya. Ini kan Bunga sendiri dari SMP nih ya. Kemudian penyesuaiannya seperti apa sih ke SMK? Lebih cari tahu teman yang baik gitu, terus apa sih, temenan sama semua aja gitu. Oh itu nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih ya. Oke. Oh iya nih, buat kalian juga nih ya, teman-teman SMK Negeri 1 Keragilan. SMK Negeri 1 Keragilan itu sejak tahun 2013 Bunga, kita itu mendapatkan teman-teman bukan hanya wilayah Banten saja, tapi juga
dari tahun 2013 kita kedapatan teman-teman dari ujung timur Indonesia. Jadi SMK Negeri 1 Keragilan itu ada teman-teman yang dari Papua, ya, ada dari Papua sana, seluruh Papua hampir ya, tapi tidak semua, hanya mungkin 10 sampai dengan 15 orang per angkatan. Ya. Bagaimana Bunga sendiri nanti kedepannya kan pasti akan ketemu dengan teman-teman bukan hanya satu daerah saja, tapi juga di luar daerah. Bagaimana menanggapi atau nanti ketemu dengan teman-teman Papua seperti apa? Ya sama kayak tadi, temenan sama siapa aja, nggak usah pilih-pilih. Ya. Temenan nggak usah pilih ini, pilih itu, nggak usah mandang ini, mandang itu, apa aja. Nah itu dia ya. Pasti ketika kalian sudah menjadi keluarga besar SMK, hilangkan tuh atribut-atribut kedaerahan, atribut-atribut perbedaan ya, yang pasti ketika sudah masuk menjadi di SMK Negeri 1 Keragilan itu sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Keragilan. Oke, Bunga, kemudian harapan untuk SMK sendiri seperti apa sih? Semoga Bunga belajar di sini, ilmunya masuk, terus ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Iya. Kemudian saya pengen tanya nih, ini kan belum kenal nih satu sama lain ya. Berarti upaya buat kenal dengan temennya seperti apa sekarang ini? Di WA grup udah mulai japri-japri gitu nggak? Belum, masih di grup apa respon ini gitu. Belum japri-japrian ya. Belum memperkenalkan diri di WA grup masing-masing belum. Oke. Nah, kalian yang sudah masuk ke WA grup mulai deh tuh ya, harusnya tuh mulai japri-japrian atau mengenalkan diri satu sama lain. Mungkin ini metode yang paling cepat dan metode yang paling tepat kali ya, agar kemudian bisa kalian memperkenalkan diri satu sama lain. Kalau mesin sendiri tadi ada berapa ratus siswanya? 200 lebih ya? 200 lebih? Wah luar biasa ya. Ini harus bisa saling kenal. Iya. Kalau nggak salah informasi yang saya terima itu bahwa di jurusan mesin itu akan terbagi dalam 6 rombel atau 6 kelas. Itu paling banyak sendiri nih jurusan Bunga. Ya. Oke. Kemudian teman-teman SMK Negeri 1 Keragilan, ya, saya juga berharap agar kemudian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini ya wajib kalian ikuti sekali lagi ya Bunga ya. Jadi Bunga kan sekarang jadi gue star, asik ya. Jadi gue starnya kita. Besok juga harus stay tuh di rumah untuk saksikan juga streamingnya Instagramnya kita ya. Untuk besok itu sekali lagi teman-teman sekalian, besok akan ada pengenalan program studi ya. Jadi jurusan yang kalian pilih itu akan dikupas secara tuntas besok mulai jam 9 pagi. Ya, jadi buat kalian yang pengen mengenal lebih jauh tentang apa itu teknik pemesinan, kemudian apa itu teknik kendaraan ringan dan otomotif, kemudian akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, teknik komputer dan jaringan, kemudian teknik rekayasa perangkat lunak. Besok yang pengen tahu lebih detail, pantengin terus pokoknya IG kita mulai dari jam 9 pagi. Dan juga untuk mengetahui wali kelas ya, untuk mengetahui siapa wali kelas kalian tergabung dalam kelas apa gitu ya, misalkan teknik pemesinan 1, teknik pemesinan sampai dengan teknik pemesinan 6, nanti wali kelasnya ya akan kita post di Instagramnya MPLS_SMK Negeri 1 Keragilan. Jadi kalian nanti akan diinformasikan lebih lanjut kalian tergabung dalam kelas apa. Nanti wali kelasnya akan kita post di Instagramnya kita. Jadi kalian harus tahu tuh ya, harus lebih kenal, lebih dekat dengan wali kelasnya. Ya, karena sekali lagi kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Keragilan. Baik Bunga, kayaknya ini yang terakhir ya. Oke, selama pandemi seperti ini, ya harapan Bunga seperti apa sih? Tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar. Terus
tahan dulu kangennya, nanti kan bisa kumpul lagi. Oke, keluar boleh mungkin ya dengan tapi seperlunya saja. Udah liburan belum? Belum. Oh, belum. Nah, ini yang benar ya. Ini yang benar. Bukan berarti belajar di rumah kemudian liburan ya. Oke, jadi jangan kemudian memanfaatkan momen, wah, ini kita belajar di rumah nih. Nah, habis belajar online udahlah keluyuran kemana gitu ya. Jangan ya, tetap jaga kesehatan ya. Baiklah, teman-teman SMK Negeri 1 Geragilan, hari ini rasanya kita cukupkan sampai di sini. Besok sekali lagi stay di IG-nya kita jam berapa, Bunga? Jam 9. Jam 9 pagi. Hari Rabu, kemudian nanti kita akan besok untuk pengenalan program studi. Hari Rabu kita pengenalan ekstrakurikuler ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Tetap di rumah saja, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.